Informasi yang terbaru hari ini, korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru bertambah 4 orang menjadi 43 orang. Ini yang membuat kritikan begitu kencang dari masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya peringatan dini, mitigasi, informasi yang dilakukan kepada warga di sekitar, sehingga warga di sekitar ini mendapatkan informasi bahwa akan ada terjadi erupsi dalam beberapa waktu dekat ini. Karena masyarakat mengatakan kita nggak tahu kalau Merapi akan erupsi hingga banyaklah korban berjatuhan. Nah, maksud saya adalah Gunung Semeru, pemirsa. Kita tahu juga bahwa gunung api yang aktif ini adalah Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Ile Lewotolok, bahkan juga Gunung Sinabung. Tidak ingin terjadi seperti di Semeru, ini akan saya bahas di malam hari ini. Di studio TV One, pemirsa, sudah hadir Muhammad Burhanuddin Nur, Ketua Umum IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Pak Burhan, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Kita akan melihat supaya tidak terjadi korban berjatuhan seperti di Semeru. Langsung saja saya juga akan menyapa kepada narasumber saya yang lewat sambungan Zoom, Bapak Eko Budi Lelono yang merupakan Kepala Badan Geologi. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Dan juga selamat malam. Kang Yandri Susanto yang merupakan Ketua Komisi 8. Selamat malam, Assalamualaikum. Mas Yandri. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Mungkin saya ingin ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak, sebenarnya kita tahu bahwa kerja luar biasa dari PVMBG kita sudah tahu, memang mereka sudah melakukan semaksimal yang mereka bisa. Tapi saat ini kritikan di lapisan masyarakat adalah kok tidak ada peringatan dini nih kepada masyarakat di sekitar Gunung Semeru hingga mereka jadi korban dari erupsi yang terjadi. Pak Eko, sebenarnya bagaimana sih Pak? Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya terkait dengan peringatan dini. Jadi ada 4 komponen terkait dengan peringatan dini yang ideal. Jadi yang pertama itu terkait dengan pengetahuan risiko, kemudian yang kedua itu terkait dengan sistem pemantauan dan peringatan, kemudian yang ketiga itu sistem komunikasi dan diseminasi informasi, dan yang terakhir adalah kemampuan merespon. Nah, dua tadi nomor 2 dan nomor 3 yaitu sistem pemantauan dan peringatan dan sistem komunikasi dan diseminasi informasi ini yang menjadi bagian dari tugas PVMBG Badan Geologi. Terkait dengan pemantauan dan peringatan, kami ada pos pengamatan gunung api. Kalau yang di Semeru ini ada pos pengamatan gunung api Semeru yang memantau gunung api ini selama 24 jam selama 1 hari. Ya. Nah, kemudian setiap hasil dari adanya informasi data-data peningkatan kegiatan itu selalu dilaporkan kepada stakeholder terkait ya, dalam ini adalah BPBD dan pemerintah daerah setempat, juga kepada BNPB. Nah, ini komunikasi itu seperti itu secara formal ya, baik melalui langsung maupun melalui surat ya. Juga sebenarnya informasi tersebut juga dapat diakses juga melalui platform yang ada yang kami siapkan gitu ya. Nah, yang informasi yang diseminasi yang berikutnya itu yang informal sifatnya, teman-teman di pos pengamat itu membentuk satu grup WA gitu ya. Nah, yang grup WA ini isinya adalah para pejabat struktural di daerah ya, Pemda, pemerintah daerah dan BPBD, juga tokoh-tokoh masyarakat begitu ya, dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap Semeru ini. Nah, ini harapannya agar setiap ada informasi terkait peningkatan ini langsung ya disebarkan kepada tokoh-tokoh yang ada di grup ini, sehingga tokoh-tokoh ini kan tokoh masyarakat yang berpengaruh ya di daerahnya situ, ini dapat langsung memberitahukan kepada masyarakat. Pak Eko. Jadi sebetulnya seperti itu sistemnya. Ya kami berharap ini sudah cukup baik, namun kenyataannya kan masih terjadi korban. Nah, ini yang perlu kita evaluasi bersama. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Begitu. Baik, Pak Eko izin Pak, sebenarnya untuk tanggal pada saat kejadian 4 Desember, adakah peringatan dini juga dikeluarkan sejak pagi? Atau mungkin permasalahannya bahwa pantauan secara kasat mata atau visual ini tidak terlihat bahwa Semeru akan mengalami erupsi, begitukah? Jadi pemantauan tidak hanya visual, jadi ada beberapa cara pemantauan. Dengan penggunaan visual, yang pertama ya ada CCTV dan drone dan sebagainya, ada juga pemantauan pengukuran langsung. Jadi melalui seismik gitu, getaran-getaran yang ada di sana, deformasi dan sebagainya. Ini dipantau terus. Jadi ketika ada satu erupsi itu sudah diketahui ya.
Tinggal kita bagaimana nanti menyebarkan ini kepada masyarakat. Ya. Namun ini yang harus diketahui ya, selain hal ini terkait dengan mitigasi ini, kami juga membuat peta kawasan rawan bencana sebetulnya. Nah, peta inilah sebetulnya mitigasi awal, di mana dari peta tersebut sudah ada ya, mana zona yang merah, yang aman ya, radius 5 kilo dari kawah, dari puncak, juga jalur-jalur yang sungai-sungai yang berhulu kepada kawah Semeru ini, Ya. khususnya bukaan yang ke selatan dan yang ke tenggara. Ini semua sebetulnya jalur merah. Nah, jalur merah ini maksudnya jalur yang jika ada awan panas atau juga lahar dingin ya, akibat hujan tinggi di atas itu akan melalui daerah situ, radius 5 kilo dan kedua sungai tersebut. Nah, ini diharapkan seharusnya daerah-daerah ini memang tidak ada aktivitas di dalamnya, termasuk juga tempat tinggal gitu ya. Sehingga nanti jika ada awan panas atau lahar yang lewat, itu tidak akan terkena. Nah, mungkin ya kalau selama ini kan rekaman kami itu yang terjadi di Semeru itu kan mungkin paling jauh ya sekitar 3-4 km gitu ya, mungkin sekali-sekali 5 km gitu ya. Tidak sejauh saat terjadi kemarin tanggal 4 Desember itu ya, yang 11 km. Namun ini sebetulnya daerah yang sampai 11 km pun juga daerah merah sebetulnya. Karena daerah yang kemungkinan terkena daerah yang merupakan jalur keluarnya awan panas maupun lahar dingin. Nah, memang yang ini agak berbeda dengan jenis bencana lainnya, katakanlah seperti tsunami ya, yang ada jeda waktunya. Begitu ada gempa, kemudian air surut ke laut ya, dan kemudian untuk kembali lagi dalam jumlah besar ke darat itu ada waktu mungkin jeda 5-6 menit sehingga masyarakat bunyi sirine langsung bisa lari gitu kan, tempat yang tinggi. Tapi tidak demikian ini dengan awan panas ini, karena awan panas ini hitungannya dalam detik saja, meluncur langsung dalam detik begitu, sehingga kalau ada kegiatan di jalur itu meskipun berupaya lari akan sulit menghindar itu ya. Oleh karena itu memang yang paling tepat daerah yang dimaksud itu memang sebaiknya memang tidak ada aktivitas. Baik, ditahan dulu Pak Eko. Ya. Mungkin saya ke Mas Yandri. Mas Yandri, di opening saja saya sampai ketukar-tukar nih antara Semeru dan Merapi. Sangkin TV saja begitu standby setiap ada aktivitas dari gunung api. Menjadi pertanyaan, bukan sekali dua kali kok kita untuk menangani gunung api. Gunung api aktif di Indonesia ini banyak. Tapi kembali lagi persoalan mitigasi bencana ini yang kemudian belum sempurna. Ini ada apa sih? Ini bagaimana melihatnya dari DPR? Ya, jadi memang saya setiap rapat dengan BNPB, ya rapat kerja, selalu kami sampaikan bahwa penanganan sebelum bencana itu jauh lebih penting, ya, karena itu untuk menekan laju korban yang terjadi, apakah itu gunung meletus, apa banjir, dan lain sebagainya. Jadi kita minta betul kepada BNPB yang memang setiap raker itu disampaikan Indonesia ini supermarketnya bencana, jadi semua jenis bencana ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita minta ke depan itu supaya mitigasi itu diutamakan untuk menekan korban yang berjatuhan yang seharusnya bisa kita cegah. Nah, sekarang kan di Indonesia banyak sekali gunung Merapi, ya, gunung aktif, termasuk potensi longsor, potensi banjir, semua sebenarnya bisa dimitigasi dan pada akhirnya dana besar yang disiapkan oleh negara itu sebaiknya lebih kepada pencegahan atau persiapan sebelum bencana. Nah, yang selama ini yang kami lihat masih kita terfokus kepada penanganan ketika bencana. Padahal kalau misalkan sebelum bencana bisa kita atasi, itu insya Allah nyawa bisa kita selamatkan. Nah, oleh karena itu Mbak Caca di Komisi 8 yang membidangi masalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga sudah 1 tahun merancang undang-undang untuk memperkuat BNPB karena kita supermarket bencana. Tapi pada akhirnya sampai sekarang rancangan undang-undang ini belum ada titik temu. Pihak pemerintah di bawah Kemensos sebagai leading sektor itu minta BNPB nggak ada, dihapus. Nah, ini yang belum ada titik temu. Sementara kami sebagai inisiatif mengajukan penguatan BNPB tidak setuju kalau BNPB dihapuskan. Justru harus kita perkuat. Nah, inilah mungkin kejadian Semeru ini menjadi
langkah awal kita untuk menyatukan persepsi, tenaga, dana dan sebagainya bahwa mitigasi itu menjadi hal yang pokok. Jangan sampai terjadi kembali tiba-tiba udah bom gunung meletus, bom banjir datang dan sebagainya, sehingga kita sepertinya tidak peduli dengan situasi, padahal kita sadar bahwa Indonesia supermarket bencana. Ditahan dulu Mas Yandri, nanti sesaat lagi saya akan bertanya kepada Pak Burhan. Ini menjadi pertanyaan klasik Pak, kenapa sih gunung api erupsi? Ini mungkin menjadi pertanyaan. Dan apa tanda-tanda pendahuluan? Dikatakan bahwa gunung api punya pola, sehingga vulkanologis mengikuti pola dari gunung api. Apakah benar? Nanti kita akan bahas pemirsa, tapi kita simak kabar terkini mengenai krisis imigran di perbatasan Polandia berikut ini.